Pagi-pagi jangan dipakai tidur. Nggak baik buat kesehatan, merejeki, Pak. Siapa yang tidur, Ma? Wong papa lagi santai kok. Kalau tidur itu ya di kasur. Jangan ditiup, bisa nimbulin penyakit sama ngilangin berkah. Sok tahu. Teori dari mana? Rasulullah. Mama kok terobsesi banget sama Rasulullah. Melihat wajahnya aja belum pernah, apalagi ketemu. Itulah cinta sejati pada pria yang berakhlak mulia. Idola sepanjang zaman. Nggak usah cemburu. Dia kan suami orang, Ma. Astagfirullahaladzim. Mama mencintai Nabi Muhammad karena keimanan, Pak. Umat Islam diwajibkan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lain. Pahit. Mama lupa kasih gula ya? Habis gulanya. Mama lupa beli gula ya? Papa yang lupa ngasih duit belanja Mama. Ya jangan siris begitu dong. Kalau papa punya kan papa kasih. Makanya move on dong, Pak. Move on. Berubah. Allah nggak bakal merubah nasib kita kalau kitanya nggak mau berubah. Contoh dong, no, si Hakim. Apa yang dilakukan si Hakim? Jualan koran? Jualan nasib? Lihat nih sendiri. Mama seneng banget nyimpen foto suami orang. Emangnya sudah bosen ya lihat papa? Nah, lihat papa. Ya elah, cemburuan amat sih, Pak. Itu kan foto cuma di Facebook, semua orang bisa lihat. Terus apa hubungannya foto ini dengan nasibnya si Hakim? Dia itu udah jadi TKI di Singapura. Singapura? Wah, nggak mungkin. Gak percaya? Lihat aja tuh statusnya. Mana saya tahu. Ceroboh sekali sampean. Hal kayak gitu masa nggak tahu? Si Hakim izin ke saya mau ke Malang, pulang kampung. Emangnya dia nggak bilang ke situ? Dia izin ke saya ke Singaparna. Singaparna Tasikmalaya? Memangnya penting untuk dibahas. Saya jadi bingung. Si Hakim itu mau ke Malang, ke Singaparna apa ke Singapura? Dia ke Singapura. Tadi saya tanya istrinya, juga bilang begitu. Istrinya juga bilang begitu. Oh, kacau juga si Hakim. Terus, siapa yang mau gantiin dia? Ya udah, untuk sementara biar saya yang gantiin. Mana buku catatannya dan uang kas RW-nya? Biar saya yang pegang. Kok minta sama saya? Emang saya yang megang? Memang dia nggak nitipin uangnya ke kamu? Oh iya, enggak lah. Jangan bilang kalau dia bawa kabur kas RW. Emang saya nggak megang kok. Wedus. Jangan cari ribut ya. Saya lagi repot nih. Berarti dia bawa kabur kas RW. Siapa yang bawa kabur? Ya si Hakim. Apa pengkhianat? Bisa-bisanya dibawa kabur uang kas RW ke Singapura? Jahat amat. Seharusnya sampean minta sebelum dia pergi. Mana saya kepikiran dia punya rencana segila itu. Ya setidaknya sampean bisa lihat gelagatnya. Bergaul bertahun-tahun, masa nggak paham?
Apa yang mau dilihat? Orang pas pamitan juga biasa-biasa aja. Bentar. Gak biasanya sabun sampean wangi. Memangnya kenapa? Bisa beli sabun wangi, uang dari mana? Ya uang sendirilah. Masa? Maksudnya apa nih? Ya siapa tahu dari uang kas RW. Sabar bro. Pada banyak kasus, kebenaran itu terungkap lewat pintu kecurigaan. Tapi saya tersinggung, Pak. Jadi benar, tak pakai uang kas RW. Iya enggak lah. Demi apa? Demi Allah. Puas. Ini amanah dari Om Jalal. Nggak ada alasan lu buat nolak. Gue ikhlas. Ikhlas tidak menghapus hak lu. Ini janji Om Jalal. Memberi bonus bagi siapapun yang menemukan Bang Udin dan Bang Asrul. Jadi lu berhak menerimanya. Oke? Biarkan itu jadi ladang amal ibadah buat gue. Pahala tidak menghapus hak. Dengan lu menerima hak lu ini, bukan berarti Allah menghapus pahala lu. Lu bisa dapat dua-duanya. Betul tuh, betul. Udah lu ambil aja. Lumayan buat nambah-nambahin modal usaha kembang. Setuju. Jadi nggak ada alasan lu untuk pergi dari sini. Udah terima aja. Nah, nanti gue bakal tambahin buat tanam modal di sini. Boleh kan, Bang Jack? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh. Ntar si Domino yang kelola. Sip. Nggak. Ngapa? Ditolak lagi? Masalahnya, Udah. Dikasih bonus nggak mau. Dikasih modal nolak. Belagu banget sih lo. Biar nanti Om Jalal sendiri aja yang ngasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue kenal ribuan orang di dunia. Satu yang bodoh. Ponakan gue sendiri. Maksud lu apa? nggak bermaksud apa-apa, Pak. Terus kenapa nolak pemberian gue? Saya, Terus lu apain ponakan gue sampai nangis-nangis begitu? begini Pak Jalal. Udah deh. Ntar malam lu sama Bang Jack gue tunggu di rumah. Awas sampai nggak datang. Tapi Pak, Nggak ada tapi-tapian. Bilangin sama Bang Jack, ini amanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada amanah apa ya dari Pak Jalal buat gue? Tahu. Manusia yang udah kehilangan sifat amanahnya biasanya cenderung berdusta dan khianat.
Kayak nyiram lagi. Jangan pikirkan persoalannya, tapi pikirkan solusinya. Teori macam apa itu, Man? Untuk dapatkan solusi, ya harus dipikirin persoalannya. Nah, ini yang sering terjadi di negara kita. Selalu sibuk memikirkan persoalan. Akhirnya lupa mencari solusi. Jadi solusinya gimana? Cari penggantinya. Itu baru solusi. Jangan malah mikirin kenapa hakim kabur. Kalau perlu cari penggantinya yang lebih baik, lebih kompeten, kredibel, serta memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi terhadap masyarakat. Saya tahu solusinya. Pinjam handphone. Yang sopan dong, Pak. Mau duit enggak? Ayo buruan. Proyek gede ini. Mun, siap-siap aja. Kafe sampean bakal rame. Amin terus. Amin. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jalal. Domino mana, Bang? Domino. Sini lo. Maksud lo apa? Maksud yang mana ya, Pak? Amanah pemberian bonus dari gue lu tolak. Kalilah mau tanam modal untuk usaha kembang lu tolak juga. Maksudnya apa? Saya juga kagak ngerti jalan pikirannya, Pak. Bang Jack juga Kenapa? diundang ke rumah saya nggak datang. Memutusin silaturahim. Kapan ngundang ya Pak Jalal? Alah, jangan ngeles deh. Demi Allah, saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Wah, berarti biang keroknya dia nih, Bang. Jadi mau Pak Jalal gimana? Lu mau nantangin gue? Saya nanya, Pak. Ya tapi muka lu jangan judes begitu dong. Muka saya emang begini, Pak. Ini lagi diomongin, bukan merhatiin, malah SMS-an. Dom. Lu mesti hormat sama orang tua. Sekarang gue tanya sama lo, mau terima nggak pemberian dari gue? Jangan ngelirik ke gue lu, jawab. Alhamdulillah.
Ini bonus dari gue. Dan yang ini modal usaha dari Kalila. Ya udah, lu di sini aja ngurus musola sama taman. Nggak usah ke sono kemari nyari kerjaan. Insya Allah lu berkah. Dom. Yang dari Kalila, saya nggak bisa terima. Kalau Bapak mau, kasih Bang Jack aja. Kalila nitip amanah ke lu, bukan ke Bang Jack. Saya nggak bisa terima, Pak. Besok pagi, saya harus pergi dari musola ini. Domino, gue mesti kasih tahu lo sekali lagi. Gue ini dititipin sama orang tua lo buat ngejagain lo. Jadi gue mesti jaga amanah. Tapi Cang, Amanah itu, Domino, adalah janji yang mesti ditunaikan. Kalau gue nggak menunaikan janji, gue dosa. Lo tega ngebiarin gue ngabisin sisa hidup gue dengan rasa penyesalan? Tega? Halal tuh. Saudara-saudara seagama dan seiman, sebagaimana yang saudara-saudara sekalian ketahui, demi mencari kehidupan yang lebih baik, Saudara Hakim Ahmad telah meninggalkan Kampung Kincir bersama jabatan bendahara yang telah diamanahkan kepadanya. Maka demi mengisi kekosongan kursi jabatan itu, kita akan lelang. Kita akan lelang. Stop. Jabatan kok dilelang? Jadi saudara-saudara sekalian, bagi siapa saja yang ingin ikut bursa jabatan itu, silakan daftar. Dan sebagai persyaratan, silakan mengisi uang pendaftaran sebesar 5.000 di tempat yang telah disediakan. Paham? Paham. Kok pakai duit sih? Enggak apa-apa, modal dikit. Kalau kita jadi bendahara, kan balik modalnya lebih gede. Kalau begitu, ayo kita mulai. Oke, peserta pertama silakan. Nama, Pepen Suendar, pendidikan terakhir, SD. ganti. Sampean ndak bakalan lulus. Ganti. Next. Sepuluh kali 7 sama dengan bagaimana bisa jadi bendahara? Menghitung aja ndak bisa. Ganti. Next. Rukun Islam ada berapa? 5. Orang Islam kok nggak tahu? Kan?
Next. Waduh. Goloknya biar saya simpen dulu ya Om. Sudah. Ngomong-ngomong, rukun iman ada berapa ya Om? 6. Coba disebutkan. Saya nggak hafal, Pak. Mohon maaf ya Om. Next. Tolong bikin garis lurus. Mohon maaf. Dicoba lagi tahun depan ya. Next. 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 Ente yakin mau pakai mereka? Masukin uangnya. Mohon maaf Nek, pendaftarannya sudah ditutup. Hah? Ya ada pingsan di sini lagi. Gimana ini Peggy? Pak, gimana nih Pak? Tolong ini Peggy gimana? Nenek bangun nek bangun nek. Aduh Pak, ini gimana nih Pak? Gimana nih? Ya bagaimana? Sepade-padenya Pak RW masih kena tipu juga. Itu karena aktingku yang meyakinkan. Makanya mereka berani ngasih ini untuk berobat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jabatan itu amanah, Pak. Bukan barang dagangan. Mereka sendiri yang rela ingin mengabdikan diri, Pak Ustadz. Dengan cara lelang jabatan. Itulah cara kami untuk Untuk apa? Untuk
menemukan bibit unggul. Ukurannya apa? Ya unggul. Kualitasnya di atas rata-rata pada umumnya. Bukan begitu, Pak Yas? Betul, Pak. Allahu Akbar. Serahkan kepada ahlinya. Rasulullah mengingatkan, jika satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Pilihlah orang yang jika dikasih satu urusan, niscaya orang percaya urusan itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu patokannya. Itulah yang membuat kami harus bekerja keras, Pak Ustadz. Makanya, seleksi dengan cara yang benar. Datangi dan tawarkan orang-orang yang tepat. Orang yang mampu dan bisa dipercaya mengemban amanat jabatan itu. Bukan diobral. Paham? Paham, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, Pak Ustadz. Kenapa, Pak? Mulai minum. Oh, silakan, silakan. Mohon maaf lagi, Pak Ustadz. Ini hanya ingin sekedar bertanya. Silakan, Pak. Fadal, fadal. Pak Ustadz sendiri memenuhi kriteria yang disebutkan tidak? Wallahu a'lam. Biar orang lain saja yang menilai. Gimana menurut Pak Yos? Sangat memenuhi. Religius, tegas, dan cerdas. Nah, itu berarti Pak Ustadz berkewajiban mengemban amanah itu. Saya yakin Allah meridhoi karena saya menawarkan jabatan itu atas hidayah yang ia berikan. Ini demi kemaslahatan umat, Pak Ustadz. Ya kan, Pak Yas? Betul, Pak. Saya tidak mau gegabah. Biar saya sholat istikharah dulu, sekaligus saya minta pendapat istri saya. Oh, boleh. Saya tunggu jawaban baiknya segera. Saya mohon diri. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan nasihat kejebak sama omongan sendiri. Allahu Akbar. Ya Allah. Ini yang namanya manuver politik. Mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Tapi Pak, kalau Ustadz Ferry-nya mau gimana? Nggak mungkin. Hidupnya sudah terlalu repot mikirin masa depan umat. Apa rencana kita selanjutnya, Pak? Iya. Saya jadi berpikir, demi memperbaiki citra buruk yang selama ini melekat di wajah kita, maka kini saatnya kita mencari sosok yang bisa menghapusnya. Oke? Siap. Alhamdulillah. Allah telah memberi jawaban sebelum pertanyaan itu muncul. Mengagumkan.
Kamu itu kok ya cari kerja gitu loh. Mosok sarjana nganggur. Siapa bilang saya nganggur? Saya melakukan banyak hal, Pak De. Apa? Nongkrong, ngopi, baca buku, ngisi TTS, internetan. Bukan itu, Le. Tapi cari kerja yang menghasilkan gitu loh. Usaha. Saya udah usaha, Pak De. Ngelamar ke sana kemari, semua ditolak. Loh, kok bisa? Ya bisa, Pak De. Mereka cuma mau menerima karyawan yang udah berpengalaman. Loh, banyak kok perusahaan yang mau menampung sarjana yang baru lulus. Itu perusahaan yang mau nyari murah, Pak De. Perusahaan yang mau nyari murah, Pak De. Masa gaji sarjana sama lulusan SMA? Penghinaan pendidikan itu namanya. Nah, terus kapan kamu kerjanya? Kalau kamu nggak mau cari kesempatan, kerja dulu seadanya. Sambil cari pengalaman dan profesi yang tepat. 18 tahun saya belajar sampai jadi sarjana. Terus disuruh kerja seadanya. Pelecehan pendidikan namanya. Untuk bisa sampai di atas, tentu memulai dari bawah. Kamu itu sebetulnya pengen jadi apa, Tole? Presiden. Hah? Saya mau jadi presiden. Sakarepmu. Ini tentang apa ya, Pak? Soal amanah, Mas. Amanah. Sebuah jabatan mulia yang perlu fitnah di dalamnya, tapi sekaligus banyak pahala bagi yang bisa menjaganya. Dan Mas Azam adalah orang yang paling amanah untuk memangku jabatan itu. Iya kan, Pak? Betul. Orang yang sangat memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi terhadap masyarakat dan agama. Hal ini tak terbantahkan. Dan dari semua pilihan, Mas Azam lah yang paling tepat untuk menduduki jabatan itu. Jabatan apa sih, Pak? Subhanallah, kami tidak menyangka Mas Azam bakal tertarik dengan jabatan yang kami tawarkan. Pilihan kita nggak salah, Pak. Saya nggak bilang tertarik, Pak. Saya bertanya, ini jabatan apa? Bendahara RW, Mas. Memangnya Pak Hakim kenapa? Alah, sudahlah. Jangan sebut-sebut nama dia lagi. Jadi sebel saya dengernya. Memang ada apa sih, Pak? Dia sudah menyia-nyiakan jabatan yang diamanahkan. Memang Pak Hakim kemana? Kabur ke Singapura. Oh, itu kenapa Pak RW dan Pak RT menawarkan jabatan bendahara itu sama saya. Jadi Mas Azam menerima kan? Alhamdulillah. Subhanallah. Saya baru bertanya loh, Pak. Hanya bertanya. Jadi mau kan? Enggak. Duh, maaf ya, Pak. Ini saya duluan ya, Pak ya. Udah ditungguin sama orang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa rencana kita selanjutnya, Pak? Dari tadi sampean nanya terus kok. Sekali-kali usul. Ya udahlah, kita cari orang biasa saja. Loh, ini jabatan ladang basah. Harus dipegang oleh orang yang minimal sudah mapan secara ekonomi. Demi menghindari korupsi. Dulu Hakim baik-baik aja. Sampean ini bagaimana tuh? Orang bawa kabur kas RW dibilang baik-baik saja. Ya juga sih. Nah, sekarang sasaran berikutnya siapa?
Makanya, sampean pikirin. Gimana kalau Pak Jalal? Loh, kenapa nggak bilang dari tadi? Maksud kedatangan kami kemari untuk Maaf. Maaf, gimana tadi? Ya, begini Pak. Maaf sebentar ya. Assalamualaikum. Gimana kabar, Bung? Insya Allah. Insya Allah saya datang. Oke. Oke, sampai ketemu nanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, gimana tadi? Begini Pak. Tadi sampai mana ya? Belum kemana-mana, Pak. Begini Pak. Maksud dan tujuan kedatangan kami kemari adalah Maaf. Halo, Rama. Ini lagi meeting. Bentar ya. Ya udah. Silakan dilanjut. Begini Pak. Kami ingin menawarkan sebuah jabatan penting yang akan menempatkan Bapak pada derajat yang mulia. Jabatan apa? Bendahara RW. Demi apa Bapak nawarin saya sebagai bendahara RW? Demi kemaslahatan umat. Kemaslahatan apanya? Bantu ngomong dong. Ujung meneng baik. Kemaslahatan itu kebaikan, Pak. Saya tahu itu. Kebaikan apanya? Sekali ngomong tak berarti. Sebaik-baik manusia Pak adalah yang bermanfaat untuk orang lain Pak. Terus kebaikan apa buat saya jadi bendahara RW? Banyak pahala di dalamnya Pak. Mengabdikan diri kepada masyarakat dan mengamalkan ilmu tentang tata kelola keuangan kas RW. Saya juga bisa dapat pahala besar dari sumber yang lain. Oh ini beda Pak. Pak Jalal bisa mendapatkan pahala dari dua sumber. Yang pertama, sedekah harta melalui kas RW. Yang kedua, sedekah ilmu tentang tata kelola masyarakat. Betul Pak. Jadi kami sebagai pengurus RW tidak resah lagi untuk membuat program-program yang bermanfaat karena ada jaminan dana. Betul Pak. Dari tadi ngomongnya cuma betul-betul aja. Salah lagi. Gimana Pak? Pak Jalal tertarik kan? Enggak. Atau Pak Jalal berminat untuk jadi ketua RW? Saya siap jabatan saya diturunkan jadi bendahara dan mengangkat Bapak jadi ketua RW. Setuju? Enggak. Terus.
Sudah, dipikirin besok aja lagi. Udah malam. Istirahat. Saya heran, Ngun. Kenapa orang-orang baik seperti Mas Azam, Pak Jala, dan Ustadz Ferry nggak mau terlibat dalam urusan perangkat desa? Ya, mungkin di mata mereka posisi bendahara RW itu nggak ada manfaatnya. Maka yang terjadi seperti kursi-kursi di pemerintahan sana yang akhirnya diisi orang-orang jahat dengan penuh kepentingan. Negeri ini sedang menuju kehancurannya disebabkan orang-orang baiknya pada diam. Coba aja tawarin sama dia. Dia masih muda, sarjana, dan saya yakin dia pasti mampu dan punya banyak waktu.